Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprinian Daldila Rahma dengan NIM 53010230074. Di sini saya akan melampirkan video yang telah saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester sejarah sosial. Ini dia videonya. Benturan antara Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu dinamika paling penting dalam sejarah politik Indonesia, khususnya pada periode 1948 hingga 1965. Konflik ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga ideologis dan sosial, melibatkan dua kekuatan besar yang memiliki basis massa dan pengaruh luas di masyarakat. NU dan PKI memiliki basis ideologi yang berbeda. PKI memiliki ideologi komunis yang berbasis pada Marxisme dan Leninisme, yang memiliki ciri revolusi proletariat, anti-kapitalis, dan masyarakat tanpa kelas. Sumber ajaran dari PKI yaitu Manifesto Komunis, ajaran Marx dan Lenin. Sedangkan NU memiliki ideologi utama yaitu Islam tradisionalis yang memiliki ciri khas moderasi, toleransi budaya lokal, pluralisme, dan anti-fundamentalisme. Sumber ajarannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia mengedepankan prinsip harmoni sosial dan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. Dalam politik, NU lebih memilih pendekatan islahil ummah, yaitu mengutamakan perdamaian dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan kebangsaan. Sebaliknya, PKI membawa sistem politik yang konfrontatif, membagi masyarakat secara tegas antara kawan dan lawan. Tradisi politik PKI yang cenderung memicu konflik membuat suasana sosial menjadi tegang. Berbeda dengan tradisi musyawarah yang dipegang NU sebelum PKI menjadi kekuatan politik formal. Benturan antara NU dan PKI semakin tajam setelah pembubaran Masyumi dan PSI, yang membuat NU dan PKI menjadi dua kekuatan utama di luar PNI. Ketegangan memuncak pada peristiwa Madiun 1948 dan kemudian gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Pada saat meletusnya G30S, para pemimpin NU yang sedang berkumpul di Jakarta segera menuding PKI sebagai dalang di balik peristiwa tersebut, berdasarkan situasi politik yang berkembang dan siaran resmi pemerintahan pada saat itu. Konflik antara NU dan PKI tidak hanya terjadi di tingkat elit, tetapi juga melibatkan akar rumput terutama di pedesaan Jawa. Ketegangan ini seringkali berujung pada bentrokan fisik, terutama setelah peristiwa 1965, yang menandai dimulainya tindakan represif terhadap anggota dan simpatisan PKI. Namun, NU menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan konflik horizontal yang dipicu oleh situasi kekacauan dan kekosongan kekuasaan, bukan genosida yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Dalam banyak kasus, korban juga jatuh dari kalangan NU sendiri, namun hal ini sering luput dari catatan sejarah Barat. Benturan NU dan PKI adalah refleksi dari perbedaan ideologi dan cara berpolitik di Indonesia pada masa itu. NU dan prinsip harmoni dan kekeluargaan berhadapan dengan PKI yang konfrontatif dan revolusioner. Konflik ini meninggalkan luka sejarah yang panjang dan menjadi pelajaran penting tentang pentingnya dialog, toleransi, dan penyelesaian damai dalam kehidupan berbangsa. Setelah dijelaskan melalui video, ada beberapa kritik atau pesan penting yang ingin saya sampaikan. Kritik yang pertama itu adalah mengenai refleksi atas kekerasan yang terjadi pasca benturan, khususnya setelah kejadian G30 SPKI pada tahun 1965. Tentu saja pada peristiwa itu banyak sekali korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, mau dari NU ataupun PKI. Dan narasi yang berkembang itu selalu bias serta melupakan kompleksitas sosial politik yang melatar belakangi kejadian tersebut.
menurut saya harusnya ada upaya rekonsiliasi dari pemerintah juga, tidak hanya rekonsiliasi alami yang terjadi, namun pemerintahan juga harus mengusahakan rekonsiliasi tersebut. Lalu yang kedua, ada benturan antara NU dan PKI ini tidak bisa dipahami secara hitam putih sebagai pertarungan antara Islam dan komunis. Secara kritis, perlu dilihat bahwa NU menghadapi dilema besar dalam menjaga eksistensi dan perlindungan terhadap umatnya di tengah tekanan politik yang sangat kuat dari PKI, yang saat itu dekat dengan Presiden Soekarno yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. NU terpaksa memilih strategi masuk ke dalam sistem pemerintahan bukan karena menerima ideologi PKI, melainkan sebagai langkah pragmatis untuk membendung pengaruh PKI yang mengalihkan perhatian Soekarno dari komunisme ke kekuatan Islam. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.